스태프분들이 I have a headache. Semangat. Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang ancaman terhadap persatuan bangsa. Nah, di sini ada ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah segala upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional. Ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Nah, pengaruh paham lain seperti liberalisme yang menekankan kebebasan individual dan dapat membawa dampak negatif seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan konsumerisme. Contohnya yang pernah terjadi itu yaitu komunisme. Nah, upaya untuk mengatasinya itu dengan melakukan program deradikalisme dan mengembangkan rasa nasionalisme serta memupuk cinta tanah air melalui pendidikan. Yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman ini berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, misalkan tekanan politik seperti intervensi, intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan dari dalam negeri, pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan, gerakan separatisme, baik melalui perjuangan politik tanpa senjata, maupun perjuangan bersenjata. Strategi mengatasinya dengan mewujudkan demokrasi politik, menegakkan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan rakyat dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Nah, yang ketiga ini ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ini timbul akibat globalisasi dan pasar bebas. Masuknya barang-barang luar negeri sehingga barang lokal atau tradisional kalah bersaing, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Sektor ekonomi rakyat berkurang, angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Strategi mengatasinya dengan memperkuat produksi domestik, pertanian dijadikan prioritas utama, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral atau IMF, Bank Dunia, atau WTO. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Dari dalam negeri, persoalan mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang memicu separatisme, terorisme, dan kekerasan. Dampak luar negeri, gaya hidup yang konsumsif, sifat hedonisme, sifat individualisme, gejala westernisasi, berlebihan kepada budaya barat tanpa seleksi, memudarnya semangat gotong royong, dan nilai-nilai keagamaan. Strategi untuk mengatasinya dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, atau misalnya manusia dengan alam, Tuhan dan masyarakat, untuk melahirkan toleransi tinggi dan hidup bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini biasanya berupa ancaman militer. Ancaman militer itu kekuatan bersenjata dan terorganisir yang membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Strategi untuk mengatasi ancaman militer menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Kekuatan utama militer adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kekuatan pendukungnya yaitu rakyat. Adapun bentuk-bentuk ancaman militer seperti spionase, agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase, aksi teror bersenjata, dan perang saudara.